terhormat, Bapak Dr. Insinyur Wawan Oktariza, MSI, dan Bapak Primagandi SP MSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Ibu Sanitianing Anggraini, SPMM selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkinur Aini dengan NIM C3J118258. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir kajian pengembangan bisnis saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Stroberi menjadi Selai Stroberi untuk meningkatkan nilai tambah produk pada Soga Farm Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penulisan kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama, sifat buah stroberi. Menurut Pertiwi dan Susanto tahun 2014, sifat yang tidak menguntungkan dari stroberi yaitu buahnya yang mudah sekali rusak atau perishable dalam transportasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk penyimpanan jangka panjang yaitu stroberi dibekukan atau diolah menjadi beberapa bentuk olahan berupa sari buah, selai, dan konsentrat. Yang kedua yaitu adanya produk below standard. Produk below standard merupakan produk yang tidak lolos sortasi dan grading. Hal tersebut dikarenakan buah stroberi tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Soga Farm Indonesia baik secara bobot maupun kualitas. Produk below standard tersebut memiliki umur simpan yang cepat, maka diperlukan adanya pengolahan agar tahan lebih lama dan memiliki nilai tambah serta dapat menambah pendapatan perusahaan. Pengolahan stroberi yang dapat dilakukan salah satunya yaitu berupa selai. Menurut Setiawan et al. Tahun 2016, selai merupakan produk yang dibuat dengan memasak hancuran buah yang dicampur dengan gula, dengan atau tanpa penambahan air dan memiliki tekstur yang lunak dan pastis. Selai merupakan makanan yang dapat dibuat dari buah-buahan yang berasa asam. Selai dapat dibuat dari proses pemanasan campuran bubur buah dan gula. Berdasarkan survei kepada 50 orang masyarakat yang berdomisili di Jawa Tengah, sebanyak 78% atau 39 orang menyatakan bahwa produk olahan stroberi murni tanpa campuran susu atau tepung yang lebih diminati yaitu selai stroberi dibandingkan dengan manisan stroberi yang diminati oleh 5 orang dan dried fruit yang diminati oleh 6 orang. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan laporan akhir pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan pendirian unit bisnis pengolahan selai stroberi yang akan dilaksanakan melalui analisis SWOT. Yang kedua, menganalisis rencana pengembangan pendirian unit bisnis pengolahan selai stroberi. Dan yang ketiga, mengkaji analisis pendirian unit bisnis pengolahan selai stroberi menggunakan aspek finansial dan non-finansial. Bab 2. Metode. Yang pertama, lokasi dan waktu. Kajian pengembangan bisnis ini diambil berdasarkan kegiatan praktik kerja lapang atau PKL yang dilaksanakan di Soga Farm Indonesia yang berlokasi di Dusun Pendem, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pelaksanaan PKL ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari sampai 24 April 2021. Yang kedua yaitu data dan sumber data. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung di dalam perusahaan dan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari data yang sudah ada. Yang ketiga yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan antara lain analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, aspek finansial, dan analisis risiko bisnis. Bab 3. Keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan perusahaan. Soga Farm Indonesia didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Iksanuddin yang berasal dari lereng Gunung Andong, tepatnya Dusun Pendem, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Soga Farm Indonesia merupakan perusahaan di bidang perkebunan stroberi organik yang ditanam dalam greenhouse dengan bedengan. Alasan pendirian Soga Farm Indonesia yaitu yang pertama, sosial budaya masyarakat yang bertanam secara konvensional dan menggunakan pestisida secara berlebihan. Yang kedua, komoditas stroberi memiliki harga jual yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu lahan yang dimilikinya memiliki ketinggian di atas 1.200 mdpl menjadi keuntungan tersendiri karena komoditas stroberi akan optimal apabila ditanam pada ketinggian di atas 1.200 mdpl. Saat ini Soga Farm Indonesia memiliki 4 greenhouse dengan luas masing-masing yaitu 800 meter persegi, 700 meter persegi, 1000 meter persegi, dan 500 meter persegi. Yang kedua yaitu aspek organisasi dan manajemen. Soga Farm Indonesia memiliki struktur organisasi lini yaitu seluruh anggota menerima perintah langsung dari pemilik. Adapun divisi yang ada pada Soga Farm Indonesia yaitu divisi keuangan dan administrasi, produksi, pemasaran, dan distribusi. Soga Farm Indonesia memiliki 5 orang pekerja yang memegang bagian dari hulu hingga hilir pada proses budidaya tanaman stroberi. Yang
Yang ketiga yaitu aspek sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan terdiri atas sumber daya fisik seperti lahan, bangunan, sarana, dan transportasi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu 5 orang pekerja termasuk pemilik, dan sumber daya keuangan. Yang keempat yaitu unit bisnis. Unit bisnis yang ada pada Soga Farm Indonesia yang pertama yaitu pengadaan input, lalu ada proses budidaya, yang terakhir yaitu pemasaran. Bab 4. Kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, rumusan ide pengembangan bisnis. Pada rumusan ide pengembangan bisnis terdapat analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal yang pertama yaitu lingkungan makro yang terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ekologi. Analisis lingkungan eksternal yang kedua yaitu lingkungan industri yang terdiri atas ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-penawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, ketersediaan produk substitusi, dan pesaing dalam industri. Yang kedua yaitu analisis lingkungan internal yang terdiri dari aspek pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Selanjutnya yaitu penentuan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis yang akan dilakukan berdasarkan analisis SWOT. Rencana pengembangan bisnis yang dapat dilakukan berfokus pada strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan peluang yang ada. Adanya produk yang tidak terserap pasar dan produk yang dihasilkan tidak tahan lama karena sifat buah stroberi tersebut, serta Soga Farm Indonesia belum memiliki unit bisnis pengolahan produk turunan stroberi. Kelemahan perusahaan tersebut dapat diatasi dengan peluang yang ada, adanya dukungan pemerintah tentang sistem pertanian organik, meningkatnya konsumsi buah di masa pandemi COVID-19, serta sosial budaya masyarakat bergaya hidup alami dan sehat dapat menjadi peluang bagi Soga Farm Indonesia untuk mengembangkan produknya. Selain itu, kemajuan teknologi sebagai salah satu sarana pemasaran dapat mendukung pemasaran produk Soga Farm Indonesia lebih luas. Yang kedua yaitu perencanaan pengembangan bisnis. Perencanaan yang pertama yaitu perencanaan produk. Produk yang direncanakan yaitu selai stroberi dengan stroberi organik hasil kebun Soga Farm Indonesia yang dibuat hanya dengan menggunakan tambahan gula dan lemon, tanpa pengental, pewarna, pemanis buatan, dan pengawet. Perencanaan yang kedua yaitu perencanaan pemasaran yang terdiri dari strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi yang pertama yaitu geografis, yaitu masyarakat Jawa Tengah dan DIY. Yang kedua demografis, yaitu masyarakat yang pendapatan menengah ke atas dan pendidikan yang tinggi. Yang ketiga yaitu psikografis, adalah masyarakat yang gemar makan selai dan menyukai produk olahan stroberi. Untuk targetingnya yaitu konsumen stroberi organik Soga Farm Indonesia dan masyarakat yang menyukai stroberi dan olahannya. Untuk positioning selai stroberi Soga Farm Indonesia yaitu selai dengan 100% buah stroberi organik tanpa campuran pengental, pewarna, pemanis buatan, dan pengawet. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Yang pertama produk. Produk yang ditawarkan yaitu selai stroberi yang terbuat dari 100% stroberi organik dengan tambahan gula dan lemon. Ukuran yang ditawarkan yaitu 150 gram per botol dengan kemasan botol kaca. Yang kedua yaitu harga. Harga yang ditawarkan yaitu sebesar Rp28.000 per botolnya. Untuk tempat distribusinya yaitu secara online. Untuk pemasarannya yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pemasaran secara tidak langsung yaitu melalui reseller, sedangkan secara langsung yaitu langsung ke konsumen akhir. Untuk promosi itu melalui online dan offline. Promosi online melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sedangkan promosi offline melalui bazar dan acara-acara yang ada di desa. Perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan produksi. Yang pertama, lokasi. Lokasi pembuatan selai stroberi Soga Farm Indonesia yaitu berada pada Dusun Pendem, Desa Girirejo, Kecamatan Ngabla, Kabupaten Magelang. Untuk kapasitas produksinya yaitu sebesar 1.536 per tahun pada musim penghujan dan 2.304 pada musim kemarau. Jadi total produksi per tahunnya yaitu 3.840, di mana musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau pada bulan April sampai September. Selanjutnya kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku pembuatan selai stroberi Soga Farm Indonesia dapat dilihat pada tabel. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan peralatan. Kebutuhan peralatan yaitu terdiri atas kompor 2 tungku, timbangan digital, baskom stainless, nampan stainless, spatula, wajan, panci, gelas, piring, sendok, penjepit botol, kain serbet, dan lemari pendingin. Kemudian untuk proses produksi selai stroberi Soga Farm Indonesia yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan, kemudian pemasakan stroberi dan bahan lainnya, lalu perebusan botol atau sterilisasi, kemudian pengemasan selai, lalu perebusan selai dalam botol, dan yang terakhir pelabelan botol. Selanjutnya yaitu tata letak produksi. Tata letak produksi dapat dilihat pada gambar.
Untuk penjadwalan produksi dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 12.50. Pada musim penghujan, produksi dilakukan pada hari Senin dan Jumat, sedangkan pada musim kemarau produksi dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Perencanaan yang keempat yaitu perencanaan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi baru yang ada pada Sogafam Indonesia setelah adanya pendirian unit bisnis baru pengolahan selai stroberi adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Perencanaan yang kelima yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pada unit bisnis pengolahan selai stroberi dibutuhkan 1 orang tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja yang sudah ada dengan menambah jam kerja karyawan tersebut. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu merekrut tenaga kerja baru, serta tenaga kerja yang sudah ada tersebut dapat mendapatkan upah lembur. Perencanaan selanjutnya yaitu perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang direncanakan dalam unit bisnis selai stroberi ini yaitu kolaborasi dengan pemasok, reseller, dan ekspedisi. Kolaborasi dengan pemasok dibutuhkan untuk mendapatkan harga input yang rendah namun dengan kualitas terjamin. Sedangkan reseller dibutuhkan untuk memperluas pemasaran produk selai stroberi ini. Ekspedisi dibutuhkan untuk pengiriman selai stroberi dalam jarak jauh. Kolaborasi yang dibutuhkan dalam bisnis selai stroberi dapat dilihat pada tabel. Perencanaan yang terakhir yaitu perencanaan finansial. Asumsi yang digunakan dalam perencanaan finansial sebagai berikut. Yang pertama, umur bisnis ditetapkan selama 5 tahun berdasarkan rata-rata umur ekonomis peralatan. Yang kedua, modal yang digunakan adalah modal pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat Bank BRI. Yang ketiga, tingkat suku bunga yaitu 6% berdasarkan suku bunga pinjaman KUR Mikro Bank BRI. Yang keempat, total produksi tahun pertama lebih rendah dari tahun kedua sampai tahun kelima karena adanya persiapan pengembangan bisnis selama 2 bulan. Yang kelima, biaya investasi dikeluarkan di tahun pertama pada saat bisnis akan dijalankan dan menginvestasikan kembali pada saat umur ekonomis aset tersebut sudah habis. Yang keenam, pajak penghasilan atau PPh dikenakan sebanyak 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Yang ketujuh, pada tahun terakhir umur bisnis terdapat nilai sisa dari barang yang sudah tidak dipakai tetapi masih memiliki nilai jual. Dan yang terakhir, biaya air, listrik, dan bensin tidak terjadi kenaikan. Biaya yang pertama yaitu biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan pada perencanaan bisnis selai stroberi pada Sogafam Indonesia yaitu sebesar Rp86.046.000. Biaya yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap pada tahun pertama yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp7.613.964. Sedangkan pada tahun kedua sampai kelima yaitu sebesar Rp8.253.964. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel pada tahun pertama sebesar Rp55.520.341. Sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan pada tahun kedua sampai tahun kelima yaitu sebesar Rp59.370.880. Selanjutnya yaitu proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan pada tahun pertama yaitu sebesar 3.328 botol dengan total penerimaan sebesar Rp92.807.428. Sedangkan pada tahun 2 sampai tahun kelima penjualan sebesar 3.840 botol dengan penerimaan sebesar Rp100.523.501. Perencanaan penerimaan bisnis selai stroberi Sogafam Indonesia yaitu pada tahun pertama sebesar Rp102.807.428, sedangkan pada tahun 2 sampai 4 yaitu Rp107.523.501. Untuk tahun kelima yaitu sebesar Rp108.063.501. Berdasarkan analisis aliran kas, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, NPV lebih dari 0, IRR lebih dari tingkat suku bunga, gross VC lebih dari 1, net VC lebih dari 1, dan payback period kurang dari umur bisnis. Dengan demikian, usaha selai stroberi dapat dikatakan layak. Untuk nilai laba rugi dapat dilihat pada tabel. Kemudian yaitu BEP atau break even point. BEP unit pada selai stroberi yaitu pada tahun pertama sebesar 680 botol, sedangkan pada tahun kedua yaitu sebesar 658 botol. Sedangkan untuk BEP rupiah pada tahun pertama yaitu Rp18.951.130 dan pada tahun kedua sampai 5 yaitu sebesar Rp18.430.878. Selanjutnya yaitu switching value.
bisnis selai stroberi Soga Farm Indonesia dapat menoleransi penurunan produksi selai sebesar 17,40% dan kenaikan biaya variabel selai sebesar 46,36%. Yang ketiga yaitu tahapan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis harus direncanakan secara matang agar pelaksanaan bisnis dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Maka perlu adanya project scheduling. Project scheduling menurut si Tepu dan Sebayang pada tahun 2019 yaitu suatu kegiatan yang saling berkaitan yang harus dilakukan dengan urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Kegiatan yang saling berkaitan berarti bahwa beberapa kegiatan tidak dapat dimulai atau terrealisasikan tanpa kegiatan sebelumnya telah diselesaikan. Metode yang dapat digunakan yaitu metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT dan Critical Path Method atau CPM yang bertujuan membantu para manajer dalam hal perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan proyek. Menurut si Tepu dan Sebayang, pada tahun 2019, metode PERT atau CPM mengarah kepada penentuan sebuah jadwal yang dikembangkan secara independen, tetapi prinsipnya sangat mirip. Tahapan pendirian bisnis selai stroberi Soga Farm Indonesia yaitu survei pasar, perizinan finansial dan produksi, perizinan usaha, renovasi bangunan, menjalin kerjasama, pengadaan peralatan, mesin dan bahan baku, melaksanakan produksi, pemasaran dan promosi produksi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Total waktu yang dibutuhkan yaitu selama 60 hari. Setelah menggunakan PERT atau CPM, kegiatan pengembangan bisnis ini dapat dilaksanakan dalam waktu 46 hari. Aktivitas yang memiliki nilai SLAC 0 merupakan aktivitas yang berada pada jalur kritis, yang berarti bahwa aktivitas tersebut tidak dapat ditunda pengerjaannya. Apabila kegiatan tersebut ditunda, maka aktivitas pendirian unit bisnis selanjutnya akan tertunda pula. Sedangkan aktivitas yang memiliki nilai SLAC tidak 0, maka kegiatan tersebut dapat ditunda pengerjaannya dengan batas waktu SLAC tersebut. Bab 5. Simpulan. Simpulan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama, berdasarkan analisis internal dan eksternal, dapat diketahui Soga Farm Indonesia memiliki kelemahan adanya produk yang tidak terserap pasar, sifat produk yang cepat busuk dan belum memiliki unit bisnis pengolahan. Peluang yang dapat dimanfaatkan pada Soga Farm Indonesia yaitu adanya dukungan dari pemerintah mengenai sistem pertanian organik, meningkatnya konsumsi buah-buahan di masa pandemi COVID-19, gaya hidup masyarakat yang menyukai produk sehat dan alami, serta adanya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran. Yang kedua yaitu rencana pengembangan bisnis yang akan dilaksanakan yaitu pendirian unit bisnis pengolahan selai stroberi pada Soga Farm Indonesia. Ide pengembangan bisnis ini berdasarkan kombinasi strategi WO yaitu antara kelemahan dan peluang pada perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan analisis finansial dan non-finansial, ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis selai stroberi layak untuk dijalankan. Secara finansial yang telah dikaji menggunakan cash flow telah memenuhi kriteria investasi NPV sebesar Rp85.505.347 yang lebih besar dari 0. Kemudian IRR sebesar 76% yang lebih besar dari suku bunga pinjaman bank yang dipakai perusahaan yaitu 6%. Gross BC sebesar 1,24 yang lebih besar dari 1, net BC sebesar 2,95 yang lebih besar dari 1, dan payback period 2 tahun 2 bulan yang lebih kecil dari umur bisnis yaitu 5 tahun. Sedangkan untuk switching value usaha selai stroberi ini dapat menoleransi penurunan produksi selai sebesar 17,40% dan kenaikan biaya variabel selai sebesar 46,36%. Saran dari saya untuk Soga Farm Indonesia yaitu Soga Farm Indonesia dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis selai stroberi agar dapat memaksimalkan produk dengan kualitas below standar atau BS dan menambah pendapatan perusahaan. Perusahaan sebaiknya dalam memproduksi selai stroberi Soga Farm Indonesia sesuai dengan proses yang telah ditetapkan agar rasa dan kualitas konsisten. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.